Kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia 1 yang beranggotakan saya Iqbal Adrian Milka, saya Delia Aisyah Dilan, dan saya Nidika Nika. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yakni mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator senyawa yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Sebagai biokatalisator organik, enzim berbeda dari katalisator anorganik karena bersifat spesifik, yang berarti satu jenis enzim hanya dapat mengkatalis satu jenis reaksi kimia. Ada dua teori yang menjelaskan mekanisme enzim, yaitu yang pertama itu teori lock and key. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Lalu yang kedua, teori kecocokan yang terinduksi. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Objek yang digunakan yakni Greek yogurt, lalu full cream milk. Pertama, tuangkan susu kurang lebih 500 ml, lalu panaskan sekitar 70 derajat Celcius. Lalu diamkan selama kurang lebih 40-45 menit. Nah, ini cuma mengetes saja masih panas atau enggak. Lalu tambahkan Greek yogurt yang telah disiapkan tadi secukupnya. Lalu masukkan ke dalam wadah karena ingin fermentasi. Namun, sebelum itu, wadah tersebut harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan air panas. Lalu bungkus wadah tersebut menggunakan kain, diusahakan kain yang gelap. Lalu simpan wadah tersebut di area minim kena cahaya. Laktosa dalam susu adalah gula utama yang diperlukan dalam fermentasi yogurt. Bakteri yang biasanya digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini menghasilkan enzim yang disebut laktase, yang memecah laktosa menjadi dua gula sederhana, glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa kemudian digunakan oleh bakteri sebagai sumber energi. Selama proses ini, bakteri menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan dari metabolisme gula-gula ini. Akibat peningkatan konsentrasi asam laktat dalam susu, pH lingkungan menjadi lebih rendah atau lebih asam. Hal ini menggandakan manfaat yogurt karena pH yang rendah mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan memperpanjang umur simpan yogurt. Selain itu, asam laktat juga memberikan rasa asam pada yogurt yang khas. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.